Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Nur Indah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Melihat dinamika perjalanan perekonomian Indonesia, maka pendekatan historis layak dikedepankan. Pendekatan ini tentu saja sejalan dengan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia. Dengan demikian, aspek sejarah Indonesia sedikit banyak menjadi acuan bagi derap langkah perjalanan perekonomian Indonesia. Selanjutnya itu masa sebelum penjajahan atau sebelum tahun 1600. Dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Munculnya sektor perdagangan dalam aktivitas masyarakat pada zaman tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya berbasis pada sektor primer saja. Dengan demikian, cikal bakal sektor perekonomian yang lebih baik sebenarnya telah dimulai pada masa tersebut. Masa penjajahan Portugis tahun 1509 sampai 1659. Masa penjajahan Portugis memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-rempah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia berada dalam bayang-bayang Portugis. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat menjadi bagian dari eksploitasi Portugis. Selanjutnya yaitu masa penjajahan Belanda tahun 1602 sampai 1942. Penjajahan Belanda berlangsung kurang lebih selama 350 tahun atau 3,5 abad, masa yang sangat panjang bagi bangsa Indonesia dalam cengkraman Belanda. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai kebijakan ekonomi dilakukan oleh Belanda. Dibentuknya VOC adalah salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. Dengan VOC tersebut, segala otoritas perdagangan dikuasai Belanda. Kemudian yaitu masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia menjadi sengsara dan penuh penderitaan. Kondisi rakyat Indonesia selama penduduk Jepang jika dibandingkan dengan kondisi rakyat Indonesia ketika dijajah Belanda malah lebih buruk. Padahal Jepang menduduki Indonesia hanya 3,5 tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Kemudian setelah itu yaitu masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1967. Dinamika perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama menarik untuk dicermati. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut Indonesia adalah negara yang baru saja merdeka. Ibaratnya sebagai negara yang baru merdeka, maka berbagai fenomena muncul seiring dengan berlangsungnya kehidupan politik yang berlangsung pada saat itu. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 masa, yaitu masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950, masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1957, dan masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya yaitu masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Bulan Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Akibatnya negara beberapa dalam kondisi krisis keuangan. Kondisi tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada masa itu. Menghadapi krisis tersebut, tidak ada jalan lain bagi pemerintah kecuali harus segera menempuh beberapa kebijakan, yaitu pinjaman nasional, memenuhi kebutuhan rakyat, melakukan konferensi ekonomi, membuat rencana pembangunan, membangun partisipasi swasta dalam pembangunan ekonomi, dan nasionalisasi Bank Indonesia.
Selanjutnya yaitu masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1967. Pada masa ini tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik, justru berdampak pada adanya devaluasi, perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Devaluasi berarti menurunkan nilai uang, tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Pada saat itu mata uang 1000 dan 1500 menjadi 50. Pada saat itu dibentuk pula apa yang disebut dengan deklarasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis dengan cara terpimpin. Kemudian yaitu masa Orde Baru tahun 1967 sampai 2008. Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Hal ini terbukti ketika dunia dilanda krisis global pada tahun 1998. Indonesia merasakan dampak yang luar biasa. Harga-harga meningkat secara drastis dan sulit dikendalikan. Rupiah tidak berharga dalam perdagangan internasional dan banyak perusahaan berskala besar bangkrut. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru akhirnya berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya yaitu masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial dan politik. Pada masa ini muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dan yang semua sentralistis menjadi desentralistis, kebijakan dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian yang terakhir yaitu prospek perekonomian Indonesia. Menurut Dapis, prospek perekonomian Indonesia dinilai masih yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Presentasi investasi asing terhadap PDB Indonesia paling kecil, yakni hanya sekitar 7%. Vietnam mendekati 10%, Thailand 12%, serta Malaysia dan Filipina di atas 15%. Investasi asing karena langsung dan portofolio kapital sangat membantu pertumbuhan negara-negara ASEAN. Tapi saat krisis seperti arus investasi langsung akan melambat. Kondisi moneter dan beberapa sektoral Indonesia juga menjadi modal perekonomian. Menurut Joro dan Sugema, hal ini terlihat dari stabilitas ekonomi terjaga baik dalam jangka menengah, inflasi rendah, suku bunga dapat diturunkan, dan nilai rupiah cenderung menguat. Pada perekonomian jangka menengah secara sektoral, pertumbuhan tinggi pada sektor non-target seperti telekomunikasi, perumahan, dan keuangan, sementara sektor traded seperti industri manufaktur, pertanian, dan pertambangan butuh revitalisasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materinya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.